Polisi memperkirakan ada setidaknya 12 korban jiwa yang dibunuh oleh pasangan ini antara tahun 1967 hingga 1987. Halo, selamat datang di Cerita Venska. Di sini kita akan membahas tentang kisah-kisah nyata yang penuh dengan misteri, mulai dari kasus kriminal paling kelam hingga cerita horor yang membuat bulu kuduk kalian berdiri. Hari ini kita akan membahas tentang kasusnya Fred dan Rose Weisz, di mana kasus ini merupakan kasus paling kejam di Inggris karena pasangan ini sudah melakukan pembunuhan sebanyak 12 kali dengan cara menyiksa, memperkosa, dan juga memutilasi para korban-korbannya. Inilah kisah Fred dan Rose Weisz, pasangan yang dikenal sebagai salah satu dua pembunuh berantai paling kejam di Inggris. Sebelum kita mengenal Fred Weisz sebagai salah satu pembunuh paling kejam di Inggris, kita perlu mundur ke masa kecilnya si Fred dulu ya, karena seringkali horor seorang pembunuh itu dimulai dari dalam rumahnya sendiri. Fred Weisz lahir pada 29 September tahun 1941 di sebuah desa kecil di Marchmarkle, Inggris. Fred adalah anak pertama dari pasangan Walter Stephen Weisz dan juga Daisy Hannah Hill. Dari luar, keluarga ini terlihat seperti keluarga petani biasa. Mereka hidup sederhana, bekerja keras di lahan pertanian, dan juga tidak menonjol. Namun, di balik itu semua, rumah keluarga Weisz bukanlah tempat yang aman. Jadi, ayah Fred, Walter, dikenal sebagai sosok keras kepala dan juga dingin. Ada rumor yang beredar nih bahwa si Walter ini kerap melakukan hubungan terlarang di dalam keluarganya sendiri. Ia juga dikenal kasar dan dia tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol terhadap anak-anaknya. Sementara ibunya Fred yang bernama Daisy punya pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupannya si Fred. Daisy dikenal protektif terhadap anak-anaknya. Ada desas-desus nih bahwa sejak usia sangat muda, Fred sudah mengalami pelecehan dari ibunya sendiri. Bahkan Daisy mengajarkan hubungan seksual kepada si Fred. Fred tumbuh dalam keluarga yang tidak mengenal batas sehat antara orang tua dan juga anak. Ia belajar dari kecil bahwa kekerasan, dominasi, dan hubungan menyimpang adalah hal yang biasa. Dalam banyak wawancara setelah kasusnya terbongkar, disebutkan bahwa Fred sempat mengaku bahwa ayahnya mengajarinya cara melakukan hubungan dengan saudaranya sendiri. Bahkan ayahnya sendiri mendorong perilaku-perilaku menyimpang sejak ia remaja. Dan pada tahun 1961, pada saat Fred berusia 21 tahun, Fred dilaporkan oleh ibunya sendiri karena telah memperkosa adik kandungnya yang bernama Kathy yang baru berusia 13 tahun sehingga Kathy hamil. Pada tahun 1962, Fred bertemu dengan Catherine Bernadette Castello atau Rena yang kemudian menjadi istrinya si Fred. Jadi sebelum Fred ketemu sama Rose, Fred menikah terlebih dahulu dengan Rena ya. Kemudian mereka mempunyai anak yang bernama Carmen dan pada tahun 1964 lahir anak kedua mereka yang bernama Anna Mary. Pada saat anak kedua ini lahir, Fred menjadi lebih protektif terhadap anak-anaknya. Fred bahkan tidak segan-segan untuk memukul dan menyiksa kedua anaknya, bahkan istrinya. Fred dan Rena akhirnya berpisah dan anak-anak mereka yang bernama Carmen dan Anna Mary mereka titipkan di panti asuhan. Kemudian Fred bertemu dengan Rose. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sebuah halte bus di Cheltenham, Inggris. Fred yang lebih tua 12 tahun ini langsung tertarik pada gadis muda itu. Ia mulai mengobrol, merayu, dan juga menggunakan pesona manipulatifnya untuk mendekati Rose. Rose atau Rose Weisz lahir pada tahun 1953, hidupnya juga tidak kalah kelam nih sama si Fred. Jadi ayahnya si Rose ini dikenal sebagai sosok yang kejam dan juga kasar. Sejak remaja, Rose sudah menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang. Ia kerap berhubungan dengan pria jauh lebih tua darinya. Jadi awalnya si Rose ini sempat menolak si Fred, tapi karena si Fred ini terus mengejar-ngejar Rose dengan akal bulusnya itu, akhirnya Rose luluh dan juga menerima si Fred. Tak lama setelah itu, hubungan mereka semakin intens. Meski masih sangat muda, Rose memutuskan untuk pindah ke rumah si Fred dan mulai merawat anak-anaknya si Fred dari pernikahan sebelumnya. Dan Rose hamil. Fred dan Rose mempunyai anak bernama Heather Ann. Di titik inilah Fred perlahan membentuk Rose sesuai dengan dunianya, dunia yang penuh dengan penyimpangan, obsesi, dan juga kekerasan. Dan Rose bukan hanya menerima,
Justru ia ikut larut hingga akhirnya menjadi pasangan sejalan dalam segala hal termasuk kejahatan. Mereka menikah pada tahun 1972 dan pindah ke rumah di 25 Cromwell Street, Gloucester, yang kemudian dijuluki rumah horor oleh media. Rumah tersebut dijadikan tempat penyiksaan dan juga pembunuhan, di mana korban-korban yang mereka perkosa, bunuh, dan juga dimutilasi, beberapa mereka kubur di belakang rumah mereka. Dan selama bertahun-tahun, Fred dan Rose menjalankan kehidupan ganda. Di luar mereka tampak seperti pasangan dengan layaknya keluarga normal. Namun di dalam rumah mereka melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak, termasuk anak kandung dan juga anak tiri mereka. Carmen adalah salah satu korban awal yang diperkosa Fred dengan bantuan Rose. Fred dan Rose menargetkan perempuan muda, baik itu teman, kenalan, bahkan anak kandung mereka sendiri. Mereka akan menjebak korban dengan janji pekerjaan atau tumpangan, atau sekedar mengundang mereka bermain di rumah. Setelah itu korban akan disiksa lalu dibuang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian mereka dikubur di belakang rumahnya si Fred. Rumah itu perlahan-lahan berubah menjadi kuburan tersembunyi. Sekarang kita bahas satu persatu korban dari Fred dan Rose. Korban pertama diyakini adalah Carmen, anak tiri Rose, putri Fred dari pernikahan sebelumnya. Carmen baru berusia 8 tahun. Sejak tinggal bersama, Rose sering menyiksa Carmen. Anak kecil itu sering dipukul, dikurung, bahkan tidak diberi makan. Suatu hari sekitar tahun 1971, Carmen menghilang. Belakangan diketahui bahwa Rose lah yang membunuhnya. Sementara Fred menutupi kejahatan itu dengan menguburkan tubuh kecil Carmen di belakang rumah. Korban kedua adalah Rena Costello. Tak lama setelah itu, ibu kandung Carmen, Rena Costello, mantan istri Fred, datang menanyakan putrinya. Ia curiga dan menekan Fred, namun hal itu menjadi kesalahan fatal. Rena pun dibunuh oleh Fred, lalu jasadnya dibuang di lokasi terpencil. Korban berikutnya adalah Linda Gogg, seorang teman dekat keluarga West. Ia datang ke rumah Fred dan Rose pada tahun 1973. Namun kunjungannya berubah menjadi tragedi. Ia disiksa, dilecehkan, lalu juga dibunuh. Tubuhnya dikubur di ruang bawah tanah. Masih di tahun 1973 nih, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Carol Ann Cooper menjadi korban berikutnya. Carol awalnya tinggal di panti asuhan. Suatu malam ia menerima tawaran tumpangan dari Fred dan Rose. Namun ia tak pernah sampai ke tujuan. Ia justru dibawa ke rumah horor itu, disiksa berhari-hari dan akhirnya dibunuh. Akhir tahun 1973, tepat menjelang Natal, Lucy Partington, mahasiswa 21 tahun ini menghilang saat menunggu bis pulang. Ia diculik oleh Fred dan Rose, dan beberapa minggu kemudian jasadnya ditemukan terkubur di bawah rumahnya Fred. Seorang mahasiswa asal Swiss, Therese Siegenthaler, berusia 21 tahun, juga menjadi korban. Ia sedang menumpang perjalanan ketika bertemu dengan Fred dan Rose. Sama seperti korban-korban lainnya, ia dibawa ke Cromwell Street lalu disiksa dengan kejam, kemudian dibunuh dan jasadnya dikuburkan di halaman belakang rumah. Pada tahun 1974, Shirley Hubbard, seorang gadis 15 tahun, menghilang saat pulang sekolah. Jasadnya ditemukan terkubur di rumah Fred. Penyelidikan menggambarkan betapa mengerikannya cara Fred dan Rose memperlakukan Shirley sebelum akhirnya menghabisi nyawanya. Tahun 1975, Juanita Mott, 18 tahun, yang saat itu tidak punya tempat tinggal, menerima tawaran untuk tinggal sementara di rumah si Fred. Itu adalah keputusan terakhirnya. Kemudian ia disiksa selama ia tinggal di sana, dibunuh dan jasadnya terkubur di bawah lantai. Korban paling mengejutkan adalah Heather West, anak kandung Fred dan Rose sendiri. Heather sering jadi korban pelecehan orang tuanya, dan ketika ia tumbuh remaja, penderitaannya semakin berat. Pada tahun 1987, Heather menghilang. Fred dan Rose memberi alasan bahwa Heather kabur dari rumah, tapi kenyataannya ia dibunuh dan dikuburkan di taman belakang rumah mereka. Ironisnya, adik-adiknya sering mendengar orang tuanya bergurau, "Kalau tidak nurut, nanti kamu akan dikubur di bawah taman sama seperti Heather." Tetangga seringkali mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut. Ada jeritan, suara gaduh, atau perilaku anak-anak yang mencurigakan. Tetapi Fred dan Rose pandai menutupi jejak mereka. Mereka berpura
berpura-pura sebagai keluarga biasa, meskipun dibalik itu semua adalah horor yang tiada tara. Polisi memperkirakan ada setidaknya 12 korban jiwa yang dibunuh oleh pasangan ini antara tahun 1967 hingga 1987. Beberapa korban masih remaja, beberapa lainnya juga orang-orang hanya kebetulan berada di lingkaran hidup mereka. Pada awal 1990-an, kasus ini mulai terbongkar. Polisi menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak-anak West. Dari laporan inilah, penyelidikan lebih dalam lagi melakukan investigasi. Saat itu, polisi mulai menggeledah rumahnya si Fred, lalu menemukan sesuatu yang mengerikan, yaitu kerangka manusia terkubur di taman dan ruang bawah tanah. Satu persatu identitas korban terungkap. Fakta bahwa sebagian korban adalah anak-anak mereka sendiri membuat publik Inggris semakin terkejut dan semakin marah besar. Fred dan Rose akhirnya ditangkap. Polisi menggali lebih banyak bukti hingga jelas bahwa mereka bukan hanya pasangan suami istri, mereka adalah pembunuh berantai. Fred mungkin merasa tak sanggup menghadapi persidangan. Akhirnya Fred memilih untuk pada tahun 1995, Rose dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hingga kini ia masih mendekam di penjara Inggris. Ia menjadi salah satu dari sedikit wanita di Inggris yang menerima hukuman seberat itu. Terungkapnya kasus Fred dan Rose West membuat publik Inggris terkejut karena kejahatan itu terjadi di lingkungan perumahan biasa. Hal ini menimbulkan ketakutan bahwa pembunuh bisa saja hidup di sekitar mereka tanpa disadari. Beberapa korban sebenarnya pernah melapor dan mengalami pelecehan dan kekerasan, namun diabaikan oleh pihak berwenang. Kasus ini memicu kritik besar terhadap lembaga sosial dan juga kepolisian karena dianggap lalai melindungi korban. Diri dalam sel penjara pada tahun 1995. Sementara itu, Rose West tetap diadili. Ia dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan pembunuhan. Rumah pasangan West di 25 Cromwell Street dijuluki House of Horror. Setelah penggalian korban selesai, rumah itu dihancurkan agar tidak menjadi tempat wisata horor dan untuk menghormati para korban. Kasus Fred dan Rose bukan hanya meninggalkan luka bagi para korban, tapi juga menjadi pengingat kita bahwa monster bisa bersembunyi di balik wajah keluarga yang biasa. Dari luar tampak normal, tapi di dalamnya menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan di sekitar kita ya. Saya Venska, sampai jumpa di cerita berikutnya dengan misteri dan kasus nyata lainnya di Cerita Venska.